Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri Akbar, mahasiswa IAIN Pontianak. Ini video UAS Ilmu Komunikasi Islam. Jadi pesan itu memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi perilaku serta tindakan seseorang. Itu karena faktor siapa yang menyampaikan pesan dan isi daripada pesan tersebut. Seperti yang kita tahu, setiap pesan memiliki kekuatannya masing-masing. Kalau pesan itu ada 3: naba, khabar, dan hadis. Ketiga tersebut memiliki kekuatannya masing-masing berdasarkan siapa yang menyampaikan dan apa isinya. Contoh, sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19. Jika ada seseorang dokter menyampaikan mengenai telah ditemukannya obat daripada virus COVID-19 ini seperti ini, bahwa ini obatnya, pasti orang yang mendengarkannya akan lebih terpengaruh, yaitu percaya, lalu mencari daripada obat yang disampaikan oleh dokter tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila pesan daripada ditemukannya obat penawar dari COVID-19 itu disampaikan oleh orang yang tidak sekolah, tidak memiliki pangkat, tidak jelas, maka itu akan dicap sebagai sebuah hoax dan tidak akan berpengaruh bagi masyarakat luas, bahkan seperti angin lalu. Jadi kesimpulannya, mengapa pesan itu memiliki kekuatan dan dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan? Karena isi daripada pesan tersebut dan siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Baik, metode komunikasi dan situasi seperti apa yang cocok. Yang pertama ada luar. Luar adalah suatu interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau meyakinkan seseorang dalam kondisi yang tenang dan tidak panas. Cocok dalam kondisi seperti apakah? Seperti diskusi, mungkin diskusi tentang tugas, saling menyampaikan informasi bahwa ini begini, ataupun diskusi keluarga mungkin mengenai tentang pendapat ini. Seperti yang kedua, jidal. Jidal adalah upaya merajut pendapat yang bersilangan seperti merajut benang yang kusut. Keduanya saling berusaha untuk meyakinkan dan mengalahkan lawan bicaranya dengan kata-kata yang telak dengan kondisi yang panas. Meskipun demikian, Allah selalu menganjurkan mendebat seseorang dengan wajah yang manis dan retorika yang baik. Contoh, ada ustadz yang terkenal, itu Ustadz Dr. Zulkarnain. Beliau selalu mendebati orang mengenai pahamnya dalam beragama kepada orang yang berseberangan pendapat dengan beliau. Namun, cara beliau mendebat mereka dengan wajah yang tenang, tanpa ada emosi, dan retorika yang baik, bahasa yang sopan, meskipun tujuannya untuk meyakinkan dan mengalahkan lawan bicara itu secara telak. Lalu yang ketiga ada bayan. Bayan secara bahasa jenis atau jelas. Adapun menurut Ibnu Katsir, bayan itu adalah kemampuan untuk menyebutkan dengan baik dan melafalkan huruf-huruf dengan baik. Cocok dengan kondisi seperti apakah? Cocok dengan kondisi dalam pembelajaran seperti guru yang menyampaikan kepada muridnya. Tentunya harus menggunakan penyebutan
tazkir. Tazkir itu secara bahasa mengingatkan. Jadi tazkir itu adalah metode komunikasi yang berguna untuk mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya. Lalu dalam kondisi seperti apakah metode ini cocok digunakan? Dalam kondisi apapun, karena pada dasarnya manusia itu dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Atau lebih spesifiknya lagi seperti apa? Seperti kondisi orang yang sedang berceramah Jumat, ada seorang khatib yang menyampaikan pesan-pesan agama yang fungsinya untuk mengingatkan agar jamaahnya kembali mengetahui tujuan hidupnya dan menjadi manusia yang lebih baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tabligh. Tabligh itu adalah balaghah. Balaghah artinya dalam bahasa Indonesia sampai selesai berakhir. Namun apabila telah berubah menjadi balaghah, maka artinya dalam bahasa Indonesia menyampaikan. Namun apabila balaghah itu dikaitkan dengan tujuan dan maksud, maka dapat diartikan sebagai upaya pembicara atau pemberi isyarat untuk memberikan informasi atau maksud kepada pendengar atau lawan yang ingin diajak berkomunikasi. Lalu dalam kondisi seperti apakah tabligh itu digunakan? Misalnya dalam kondisi ceramah, berbicara nasihati orang yang salah. Misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, lalu kita datangi, lalu kita sampaikan gini-gini loh, gak usah begini. Ataupun orang yang sedang ceramah menyampaikan tentang pedoman hidup, bagaimana lebih baik berdasarkan perintah Allah dan hadis Rasulullah SAW. Yang keenam, tabsyir. Tabsyir adalah suatu metode komunikasi yang mana penyampai itu menyampaikan berita yang bahagia dan gembira. Lalu cocok dalam kondisi seperti apa? Cocok dalam kondisi seperti ada seseorang yang katakanlah hebat lalu mendapat prestasi, maka ada yang mengumumkan bahwa kamu ini dapat berita gini-gini loh dengan secara bahagia dan gembira, sehingga yang hebat tadi merasa banyak yang gembira juga. Lalu yang ketujuh ada inzar. Jadi inzar ini adalah suatu metode komunikasi yang menyampaikan informasi yang bertujuan untuk mengingatkan rasa takut, kehati-hatian yang mana dampaknya baik ke komunikator maupun komunikan. Lalu cocok dalam kondisi seperti apa? Cocok dalam kondisi seperti katakanlah khutbah Jumat, karena kita tahu khutbah Jumat itu bukan hanya disampaikan khatib kepada jamaahnya, tapi selain sebagai pengingat bagi si khatibnya, juga sebagai ilmu baru mungkin bagi si khatib dan jamaahnya. Yang kedelapan ada nasihat. Nasihat adalah suatu sistem komunikasi yang mana membawa nilai positif baik penasihat maupun yang menerima nasihat. Diharapkan keduanya dapat memetik nilai kebaikan dan segala hal yang positif daripada pesan tersebut. Itulah disebut dengan nasihat. Maka cocok dalam kondisi seperti apakah? Cocok dalam kondisi guru yang berbicara kepada muridnya yang melakukan kesalahan, seperti guru BK menasihati anak yang bermasalah, ataupun bapak kepada anaknya yang menasihati anaknya yang sudah melakukan keburukan. Yang kesembilan ada irsyad. Irsyad ini adalah proses membantu seseorang
berupa komunikasi tadi, proses membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi orang itu sehingga orang itu dapat menyelesaikan masalah. Jadi itu yang disebut dengan irsyad. Cocok dalam kondisi seperti apakah? Cocok dalam kondisi seorang psikolog yang memberi nasihat kepada pasiennya. Perbedaannya apa daripada nasihat, daripada khutbah dan lain sebagainya? Perbedaannya adalah terletak dari pemberi nasihat dan menerima nasihat. Kalau nasihat, orang yang memberi nasihat melihat permasalahan maka dia menasihati. Kalau irsyad itu lebih mirip bimbingan. Jadi seorang yang mendapat masalah datang kepada orang yang memiliki pengetahuan lebih guna untuk meminta bantuan agar memberikan solusi daripada permasalahannya sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahannya. Yang ke-10, mau'izah. Jadi mau'izah ini adalah satu metode komunikasi yang mana pesan komunikasi itu dapat membuat si penerima baik nasihat atau informasi itu luluh hati. Jadi cocok dalam kondisi seperti apa? Cocok dalam kondisi misalnya nasihat orang yang dipenjara, lalu kita putar musik sedih, lalu kita sampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang baik, kiranya menyentuh hati daripada pendengar dan membuat hatinya luluh. Lalu yang ke-11 ada Idhar al-surur. Idhar al-surur ini adalah suatu perintah pesan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan, baik orang itu dalam kondisi yang sedih pun memang pada kondisi yang senang. Cocok dalam kondisi seperti atau orang yang mendapatkan anak, lalu kita mendapatkan selamat mendapat anak, jadi orang itu bahagia. Ataupun orang yang sedang tertimpa musibah seperti jatuh dari motor, kasihannya kamu kali hati-hati, berdikot sama kamu cepat sembuh. Itu suatu perkataan yang dapat membuat orang lain meskipun dalam kondisi ia jatuh, dia bisa bahagia karena kepedulian kita. Jadi dari beberapa fungsi komunikasi, ini 3 yang paling cocok dengan kondisi saat ini. Saat ini kan lagi masa pandemi corona, otomatis mental orang-orang itu sedang down dan takut akan corona tersebut. Jadi fungsi yang manakah yang perlu? Hemat saya, yang pertama informasi. Karena apa? Pada dasarnya semua organ tubuh yang Allah ciptakan pada diri kita telah berfungsi untuk menyerap informasi maupun mengeluarkan informasi sejak pertama kita dilahirkan. Jadi informasi itu sangat penting sehingga daripada pengetahuan mengenai corona, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara kita terhindar, itu bisa tersampaikan kepada kita di fungsi komunikasi. Yang kedua, fungsi memotivasi. Fungsi motivasi ini sangat penting karena orang saat sedang down, mereka memerlukan charge, yaitu motivasi. Setiap hari, setiap saat kita selalu mengingatkan dan memotivasi sama kita agar terus semangat melawan daripada virus corona dengan cara berdiam di rumah. Lalu yang ketiga, hiburan juga perlu agar tidak terlalu tegang. Setelah kita memotivasi, lalu kita beri hiburan kepada baik orang yang sudah terkena maupun orang yang berada di garis terdepan melawan virus corona seperti para perawat, para dokter, para petugas kesehatan lainnya yang berfungsi menangani pasien-pasien. Kita beri hiburan kepada mereka dengan cara memberi semangat, motivasi agar mereka terhibur. Manusia itu pada hakikatnya sangat membutuhkan komunikasi kepada Tuhannya. Karena apa? Karena komunikasi antara manusia dengan Tuhannya secara alami telah bermulai pada saat Allah meniupkan roh ke dalam diri manusia. Pada saat itulah mulai manusia sering rindu berkomunikasi dengan Allah, apalagi pada saat masa susah, masa musibah, maka manusia itu sangat dekat kepada Allah dan sering berkomunikasi dengan Allah.
itu termasuk komunikasi dengan Allah. Seperti yang kita tahu ada 12 prinsip komunikasi, banyak sekali di antaranya seperti ada prinsip ikhlas, kejujuran, pahala dan dosa, pengawasan, 2 telinga 1 mulut, dan lain sebagainya. Lalu pola yang salah dengan media atau komunikasi sekarang itu, hemat saya, seringkali dalam berkomunikasi kita saat sedang ngumpul dengan sama teman, kita lebih mementingkan aspek kebahagiaan kita sendiri. Dengan maksudnya gimana? Kita rela buat topik terkait kejujuran. Kita rela berbohong meskipun itu hanya kurang berbohong, hanya untuk membuat orang lain itu tertawa. Itu pola komunikasi yang sangat sering kita gunakan sekarang. Jadi itu setengah salah, kita berbohong, kita melucu dengan kebohongan, jadi kita sama-sama tertawa akan sebuah kebohongan. Lalu ada juga membongkar aib teman agar mendapat peristiwa yang lucu dan menarik untuk diobrolkan. Sangat sering, sangat berkumpulan membongkar aib ini agar ada suatu topik yang seru untuk dibicarakan. Itu juga termasuk pola yang sama. Lalu di sosmed yang sering kerap terjadi adalah hoax. Mereka menyampaikan informasi yang berupa suatu kebohongan dengan tujuan untuk viral. Jadi aspek kejujuran situ, prinsip kejujuran itu hilang. Lalu ada juga body shaming. Mereka membuli orang agar mereka itu viral, membeli ini dan membeli itu, seperti KKI yang selalu dibully. Itu termasuk prinsip pahala dan dosa yang terlupakan oleh mereka. Seperti yang kita tahu bahwa saya ataupun orang di Indonesia ataupun orang di seluruh dunia yang memeluk Islam pada saat ini itu berkat usaha dan upaya serta ridho dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Dan Muhammad sangat sukses dalam berdakwah karena faktor metodologi komunikasinya. Jadi apakah? Itu pertamanya pengulangan, kias, analogi, cerita. Rasulullah SAW itu sering mengulang-ulang suatu ilmu atau menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabatnya. Seperti ada pemuda, inilah pemuda amalan penduduk surga. Sebentar lagi dia akan lewat. Dia berbicara kepada temannya, lewat. Lalu pria itu lewat. Rasulullah mengulangi lagi, inilah pemuda dengan amalan penduduk surga. Sehingga para sahabatnya ini merasa termotivasi. Oh, pemuda ini amalannya seperti apa? Lalu ada satu di antara sahabatnya memilih untuk bermalam untuk mempelajari amalan dari pemuda amalan penduduk surga tersebut. Itu pengulang. Lalu ada kias. Rasulullah seringkali menggunakan kias, seperti orang yang bersalaman maka dosanya yang gugur seperti daun-daun di pohon yang diguncangkan dahan pohon. Jadi orang yang mendengar dan membayangkan itu seperti membayangkan sesuatu yang sangat wah. Kalau kita bersalaman, dosa kita berguguran seperti daun di pohon yang berduduk. Sangat seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun dikiaskan dengan hal itu menjadi sangat bernilai baik dan ingin kita untuk melaksanakan hal tersebut. Lalu yang ketiga, perumpamaan. Rasulullah dalam menyampaikan pengetahuan selalu menggunakan perumpamaan agar mudah dipahami oleh para sahabatnya. Seperti ketika hendak sujud, maka
para sahabat ini mudah paham bagaimana model kita hendak sujud ataupun sasana sujud. Janganlah kamu seperti anjing, tangannya mendekat ke kantang. Agar tujuan itu apa? Agar para sahabat lebih mudah mengimajinasikan dan memahami daripada ilmu atau informasi tersebut dari Rasulullah. Lalu yang keempat, bercerita. Jadi Rasulullah SAW itu dalam menyampaikan pengetahuan, dakwah serta informasi selalu menggunakan metode bercerita. Beliau lahir pada zamannya, namun mengetahui cerita dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya. Itu luar biasa. Itulah membuat dakwahnya sangat diterima oleh masyarakat, karena disitu orang tahu bahwa cerita yang ia ceritakan itu bukan buatannya sendiri, melainkan oleh Allah. Karena kalau bukan oleh Allah, dari mana beliau tahu ceritanya? Beribu-ribu tahun sebelum dia lahir, dia tahu. Seperti cerita seorang pemuda yang diajak wanita yang tinggi pangkatnya atau ratu berhubungan, lalu dia menjawab, sebenarnya saya takut kepada Allah. Itu cerita Nabi Yusuf, sehingga memotivasi para sahabat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu melihat segala hal yang terjadi pada diri kita dan seluruh bumi ini. Tidak ada yang lepas dari pantauannya. Mungkin ini saja jawaban presentasi UAS saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.